Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Samuel 7 ayat 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini mengingatkan kita, jikalau kita sungguh-sungguh sudah benar percaya kepada Allah, benar-benarlah tinggal di dalam Dia. Jangan pernah kita menduakan Tuhan. Itu juga yang disampaikan oleh Samuel kepada bangsa Israel, dikatakan kepada seluruh kaum Israel, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, ketika kamu menyadari bahwasanya kamu adalah orang yang harus pulang pada kasih karunia Tuhan, maka berbaliklah, hiduplah di dalam Dia dengan seutuhnya, jangan setengah-setengah. Artinya apa Bapak Ibu? Israel pernah meninggalkan Tuhan, Israel pernah menduakan Tuhan, Israel pernah percaya kepada allah asing dan para Asyitoret yang di dalamnya mereka percaya kepada dewa-dewa yang tidak hidup itu. Maka Tuhan tidak pernah menutup kemungkinan bagi orang yang telah menyadari kesalahannya untuk datang berbalik kepada Dia. Dan inilah yang dinanti-nantikan Tuhan juga kepada kita saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku. Jikalau kita pernah melukai hati Tuhan, kita pernah meninggalkan Tuhan dalam hidup ini, kita melakukan hal yang tidak disukai oleh Tuhan, kita memiliki masa lalu yang kelam, kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita tidak dengan sungguh-sungguh mencintai Tuhan, saat ini Tuhan mau berkata kepada kita, berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan katakan kamu sudah meninggalkan kebiasaan lamamu, tetapi kamu masih mencintai kebiasaan-kebiasaan lama itu. Ketika kamu mengatakan bahwasanya kamu mengalami pertobatan dan hidupmu hanya milik Tuhan, maka katakan saat ini, biarlah hidup lamamu dimatikan dan hidup baru. Hidup baru yang Tuhan inginkan adalah kepenuhan hati kita untuk tetap percaya dan yakin hanya kepada Dia. Jangan pernah menduakan Allah di dalam kehidupan kita. Sebab Bapak Ibu saudara-saudariku, orang-orang yang berdua hati itu tidak akan tenang dalam hidupnya. Yakobus 1 ayat 8. Maka ketika kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan, demikian jugalah kita turut hidup di dalam perkenanan Tuhan. Jikalau kita mengatakan kita berbalik kepada Tuhan, jangan setengah-setengah, tetapi penuhlah yakin dan percaya kepada Tuhan. Peribadahan kita biarlah seutuhnya hanya kepada Tuhan. Maka seperti yang dikatakan oleh Samuel kepada bangsa Israel, tujukanlah hatimu kepada Tuhan. Itulah kepenuhan hati. Jadi segenap hati, tujukanlah hatimu kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengalami pertobatan, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Allah, hati kita hanya tertuju kepada Dia lagi, bukan lagi kepada keinginan-keinginan daging yang membuat kita terlena, yang membuat kita jauh daripada Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara-saudariku, saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan berkata kepada kita, Dia akan menjadi Allah kita dan kita hanya akan beribadah saja kepada Dia. Bapak Ibu saudara
saudara-saudariku. Lalu apa yang akan kita rasakan dalam kehidupan kita jikalau kita sudah sepenuh hati, segenap hati dan menunjukkan hati kita kepada Dia? Sama seperti yang disampaikan oleh Samuel, Bapak Ibu, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin, yang menyebutkan Dia akan menemani, menjagai, membela kita. Itulah yang kita alami. Jadi setiap orang yang mengalami penyembahan kepada Allah dengan sepenuh hati, segenap hati, Bapak Ibu, Dia akan membebaskan kita dari segala jerat yang membelenggu kita, kesulitan-kesulitan, pergumulan kita, Bapak Ibu, saudara-saudariku, yang membuat kita, tangan kita seolah-olah tercengkeram dan kita tidak dapat bergerak dalam kehidupan ini oleh karena banyaknya persoalan pergumulan. Dia akan melepaskan kita daripada itu. Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, tetaplah tinggal di dalam Dia. Maka apapun yang kita alami, pergumulan apapun yang kita alami, Tuhan akan membebaskan kita daripada setiap hal-hal yang dapat menjerat kita. Tujukan hatimu dan percayai Dia dengan segenap hatimu, dan rasakanlah keajaiban-keajaiban Tuhan akan bekerja dalam setiap kehidupanmu. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat mengatasi segala hal dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya, Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami benar-benar berbalik kepada Tuhan, meninggalkan manusia lama kami dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menghidupi kegenapan firman Tuhan, menghidupi dan menunjukkan hati kami seutuhnya hanya kepada Tuhan, tidak berbalik lagi kepada hal-hal duniawi, tetapi membuat dan membentuk hati kami hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjagai, memberkati setiap kehidupan kami, dan bebaskanlah kami Tuhan dari segala hal yang menjerat dan membelenggu kehidupan kami, entah sakit penyakit, entah pergumulan, entah perekonomian Tuhan, dan apapun itu Tuhan, kami serahkan hanya dalam tangan perlindungan-Mu. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami ini, berkati presiden kami, berkati pemimpin negara ini, berkati penegak hukum, berkati setiap orang-orang yang dapat mengabdikan dirinya untuk kebenaran dan keadilan. Tuhanlah kiranya yang memberkati, bahkan para hamba-hamba Tuhan dan juga pemimpin gereja-Mu, Opue Porus KBP. Tuhan kiranya memberkati para hamba-hamba Tuhan, biar melalui hamba-hamba Tuhan, Tuhan Engkau kiranya senantiasa memberkati para umat-Mu. Ya Allah Bapa kami, hanya Padamu-lah kami berserah Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Kau merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.